Nah itu kan akan bernilai, ada dampaknya ya, dapat orang baik. Itu kan kalau kita memahami dan mengamalkan kan begitu. Orang baca Quran, atau orang sholat, sudah seperti itu. Kalau orang ngajinya cuma main pojok tok, mendengarkan saja, selesai mulai baca, yang ditaruh, tidak dipahami lagi, coba kalau kita sholat. Jika sholat kita bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah salah satunya ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan kepadamu ya Allah saya menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Pertanyaannya, di luar sholat sudah kita praktekkan bahwa kita menggantungkan semuanya hanya kepada Allah. Di luar sholat sudahkah kita seperti itu? Kadang-kadang aneh. Bukti ini ketika di luar sholat itu ada kejadian toko dengan Allah, umpamanya contohnya tokonya gak laris, langsung bludel dari siapa? Ya kan seperti itu. Jika sholat iya karena dua ya terus tadi, bila di luar sholat prakteknya nakoni umpamanya nakoni baik, bah dia mau bantu laris bah. Ya apa kajian nakoni Gusti Allah sih? Kau jalan malah nakoni akhirnya dikai lewangan ya ketemu ya. Kenapa terus gimana sholat kita tadi? Yang terus seperti itu. Kalau memahami, ya berarti habis. Supaya jalan Gusti Allah, solusi sufi. Makanya kemarin saya ketika ketemu dengan teman, saya tanya, apa Gus? Saya ingin beli tanah pisang. Jadi apa Gus? Amalannya apa Gus? Disekakan. Ya jalur nang Gusti Allah. Apa jalur nang Gusti tanah? Jalur nang Gusti Allah. Bingung. Tapi kan dia lewat jalur tanah. Iya Mas kalau ada nang Gusti Allah sih. Cik duit tanah. Itu kan tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ya Allah. Nah itu kalau ada ilmu ini nanti. Kemudian ada lagi, kalau ada orang itu ingin dijadikan baik sama Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kalau Allah itu menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memberikan kepahaman tentang keilmuan agama. Di rata-rata berbeda. Ya. Ketika orang itu ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka Allah akan memberikan kelebihan pada dirinya tentang ilmu agama. Itu biasa sih. Ya, kita ketahui juga kalau orang itu alim, sebutannya nih, apa? Yang kiai, ulama. Walaupun ulama ada ulama itu ada ulama yang umum, ya minimal ulama UI apa itu bila keluarga ini, ya. Itulah apa pahala dari menuntut ilmu. Iswatu Eropa di pahala. Dan hukumnya orang yang belajar itu adalah dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah jawab, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Orang yang mencari ilmu itu hukumnya fariidatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang muslim. Ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib.
bagi setiap pribadi muslim. Ya. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hina fil bahr. Dan sesungguhnya orang yang mau belajar ilmu, orang yang mencari ilmu itu yastaghfiru lahu kullu syai'in, maka setiap makhluk di muka bumi ini akan memintakan ampun kepada Allah. Jadi ketika kita belajar seperti ini ya selagi kita mulai duduk, mulai tolong itu seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini meminta maafkan diri kita kepada Allah SWT. Hatta al-hina fil bahr, sampai ikan-ikan yang di laut pun itu pada memintakan ampun. Masya Allah. Itu pahalanya wong sing Allah. Makanya ngaji niku penting. Nggih, bukan sing penting kan ngaji. Ngaji niku penting. Bukan sing penting kan ngaji. Apa bedanya? Lek ngaji niku penting, maka beliau akan apa? Mempersiapkan diri. Lek ngaji niku penting, berarti mempersiapkan diri. Apa? Mungkin dari bawa kitabnya, bawa catatannya. Lek kagak catatan minimal konsentrasinya itu minimal. Makanya ya pun dan sebetulnya kalau kita mau belajar itu jangan pernah lupa. Nama pena dan catatan. Memang mungkin harus betul. Paling tidak kita ini punya untuk memberikan keilmuan terhadap anak cucu kita, anak cucu kita. Ngaji itu kan, tapi lek ngaji itu yang penting ngaji, yang penting ngaji apa? Bisa jadi budal nang tempat, tapi apa? Hatinya tidak di sini, ya. Dan datang hanya untuk mungkin niatan yang lain. Yang penting aku kok ya kok ngaji kebei status dan niat ngaji cuma kebei status kok ya orang ada yang ngaji tapi galak ngaji senangannya gue buku aja topik buat kebei status langsung cabut. Alhamdulillah dengan Anda ketemu dengan buaya. Ada kan orang seperti itu ngaji? Ada. Ada bu? Yang itu. Kalau orang sing penting ngaji, bukan ngaji penting, sing penting ngajinya seperti itu. Datang, duduk, diam, kembali. Loh ada loh ngomong saya itu kita kali dilaporin sama apa ya? Lazim itu katanya mereka parkir itu. Aduh Mas Baron, kalau udah hari waktunya ngaji kadang-kadang ada orang itu cuma masuk ke masjid, foto selfie, bikin status, kirim ke suaminya langsung. Tapi setelah masuk keluar lagi. Bukan ngaji. Beri foto enggak? Lalu kemana? Baca. Ada orang itu seperti itu niatannya. Ya yang didapat dia mungkin bisa tetap. Tapi kalau betul-betul kita ini belajar, maka apa? Orang yang belajar itu akan memberikan kemanfaatan. Ini kemanfaatan. Belajarnya akan diangkat oleh Allah. Dan penting ini. Karena Allah sendiri jawab di hadis yang lain, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada
ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan dunia, ingin menguasai dunia, maka raih dengan ilmu. Ingin menguasai negara, belajar ilmu tata negara. Ya. Belajar ilmu tata negara. Ingin menguasai perekonomian, belajar ilmu ekonomi. Ingin menguasai hukum, belajarlah ilmu apapun. Belajar di semuanya. Urusan dunia. Kalau seperti itu baru nggak bisa. Jadi suksesnya di dunia sesuai dengan keilmu. Itu tadi. Perkara yang jelek aja kalau punya ilmu itu nilainya besar, apalagi yang baik. Barang siapa yang mencari akhirat, ya, maka raih juga dengan keilmuan. Bila akhirat ibadah punya ilmu, punya ilmu. Kalau ada ingin keduanya, dunia ini sukses, akhiratnya sukses, berarti harus punya ilmu. Berarti apa? Ilmu itu kan ngaji itu kan. Karena orang mencari ilmu, pahalanya lagi nih. Talabul ilmi afdalu 'indallahi minas shalah wasyam wal haji wa jihadin fi sabilillah azza wa jalla. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat. Bukan berarti kalau nggak sholat mungkin, bukan. Cuma pahalanya lebih besar. Orang yang punya ilmu, sholat dengan ilmu itu nilainya lebih besar. Baca Quran dengan ilmu, nilainya akan lebih besar. Zakat, haji, pokoknya ibadah yang diiringi dengan keilmuan itu nilainya akan bertambah. Contoh baca Quran. Kalau baca Quran punya ilmu tajwidnya, paham dengan ilmu tajwidnya, bacaannya benar, panjang pendeknya, idghafnya, iqlabnya, idghamnya, idharnya, wakof ibtidaknya, yang nilainya akan bagus. Quran akan menjadi hujjatul lana. Tapi kalau kita baca Qurannya sesuka hati kita, Quran bukan hanya menjadi pelindung, tapi Quran akan menjadi penuntut diri kita. Hujjatul alaina. Ya napa kali tuntut kok ngaji cakar berdiri. Wati wazaitun wa turis. Mana bisa awalnya ini. Padahal wati wazaitun wa turisi wa hadal baladil amin. Adalah apa? Kalau ngajinya gak ada ilmunya, wati wazaitun wa turis. Kenapa turis melok? Tedi. Ya. Itu kalau nggak ada ilmunya kan seperti itu. Lagi contoh lagi, saya ngaji. Contoh ini, kalau orang itu tidak apa, tidak baca Quran itu tidak kurang benar, tidak ada ilmunya, contoh. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Paham? Ada yang lain apa? Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal
nasual hijarah. Sual. Atau sual. Sual. Ibu. Dan kalau ngajinya itu nggak ada ilmunya, mandangnya sakar dewe. Wa illam taf'alu lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narati wa quduhan nasu wal hijarah. Ini suwal untuk diri kabeh. Itu kalau orang nggak ada ilmunya nanti akan buat gitu. Makanya